pembunuhan yang kemudian dilakukan terhadap Arjun dan juga Alifa, bocah berusia 8 dan 4 tahun yang kemudian ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, saudara. Ini lokasi penemuan korban ya? Iya. Tepatnya persisnya di mana? Pas di batang dahan kayu itu. Oke. Dari lokasi ini ke rumah berapa jaraknya, Pak? Sekitar 150 meter. Tapi untuk anak dua ini, korban ini, nggak pernah main masuk ke yang semak ini. Di sekitaran Rambat Perton itu dia bermain. Artinya mungkin pihak keluarga mencurigai bahwa peristiwa pembunuhannya tidak terjadi di sini, tetapi mohon maaf, korbannya diletakkan di sini. Ya. Ini sendal yang digunakan oleh seorang saksi yang menjadi kecurigaan polisi bahwa dialah pelakunya, betul Pak? Iya. Baju korban dan juga baju atau pakaian yang kita amankan dari yang kita duga itu tidak ada sama sekali hasil yang bisa menguatkan kita siapa tersangkanya. Terakhir mereka berdua berpamitan untuk main. Kami udah ikhlas sama anak kami atas kepergiannya, tapi yang belum ikhlas ini pelakunya belum juga ketangkep. Keadilan lah. Untuk anak dua ini belum ada. Semoga terungkap cepat, nak. Sungguh. Ya Allah. Dan ini akan pembagian rapot, Bu ya? Iya. Arjun sendiri tipikal siswa di kelas itu yang seperti apa? Aktif atau? Aktif, dia alhamdulillah dapat peringkat kedua. Jadi saya harapkan kepada pemerintah supaya cepat untuk menangkap pelakunya. Karena meresahkan anak-anak didik mau pindah semua ke sekolah lain. Kami mengecam ya dari Kementerian PPPA, tentu para pelaku-pelaku kejahatan Lampung itu banyak sekali ya. Jadi dari kejadian 2 orang anak ini, memang kita ini dalam posisi fenomena-fenomena yang ada semacam gunung es ini sekarang terkuak. Saudara, 1 bulan sudah kepergian dari Arjun Tauladan dan Alifa Hairunisa yang ditemukan tewas berpelukan di area perkebunan. 1 bulan juga polisi tak kunjung mampu mengungkap siapa sebenarnya pelaku yang tega melakukan aksi pembunuhan. Inilah episode ke-30 di Poin Investigasi. Saya Dipo Terbahagia. Saya akan menelusuri secara langsung dari Desa Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Dua kakak beradik warga Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung ditemukan tewas mengenaskan di area perkebunan tak jauh dari rumah mereka. Namun hingga kini polisi belum juga mampu mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Bermula pada 14 Mei lalu sekitar pukul 1:30 siang, Arjun Tauladan yang baru berusia 8 tahun dan adiknya Alifa Hairunisa yang baru berusia 4 tahun berpamitan kepada kedua orang tua mereka untuk bermain di sekitar rumah. Namun hingga petang menjelang keduanya tak juga pulang. Rasa cemas pun menyelimuti orang tua korban yang langsung mencari kedua anaknya. Karena tak juga ditemukan, kedua orang tua korban meminta bantuan kepada warga sekitar, perangkat desa, hingga pihak kepolisian. Ratusan orang turut membantu melakukan pencarian korban. Sekitar pukul 10:30 malam, warga menemukan kedua korban tewas mengenaskan dalam posisi berpelukan di area kebun tepi jurang, sekitar 300 meter dari rumah korban. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya beberapa potongan pakaian milik korban, serta senjata tajam jenis parang. Polisi telah memeriksa 24 orang saksi. Salah satu saksi yang dicurigai rumahnya sempat didatangi tim Puslap Forma Mabes Polri, didampingi penyidik dari Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung. Ditemukan sebilah parang yang tengah diselidiki. Lalu apa yang menjadi kendala hingga belum ada tersangka?
hasil laboratorium forensik yang kita mintakan kemarin dilakukan pemeriksaan terhadap bercak darah ataupun benda-benda yang ditemukan di TKP. Namun sampai sekarang sekali lagi belum menemukan bukti-bukti yang kuat kepada atau mengarah kepada siapa sebagai pelakunya. Lantas, apakah misteri pembunuhan dua kakak beradik ini segera menemui titik terang? Ataukah akan menjadi satu dari sekian kasus yang perlahan tenggelam dalam ketidakjelasan? Saudara, saya telah menempuh waktu perjalanan kurang lebih 3 jam. Tadi saya berangkat dari Bandara Raden Inten 2 ataupun dari kawasan pusat Kota Lampung sekitar pukul 11 siang dan baru tiba di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada pukul 2 siang. Artinya sudah memakan waktu 3 jam, saudara. Secara total dari pusat Kota Lampung untuk kemudian menuju ke Desa Batu Raja memakan waktu 6 hingga 7 jam, saudara. Karena jaraknya ini terpaut 271 km. Saya akan lanjutkan perjalanan, saudara. Sebelumnya, saudara, Mas Aryo ini adalah pengemudi yang mengantarkan tim Dipo Investigasi untuk kemudian menuju dari pusat Kota Lampung ke Kabupaten Pesisir Barat ataupun lokasi peristiwa pembunuhan misterius itu terjadi. Mas Aryo, tapi untuk kasus pembunuhan yang terjadi, Mas Aryo sendiri tahu kasus ini? Kalau untuk saya pribadi sih baru mendengar ini, Pak. Saya belum terlalu tahu tentang kasus ini. Oke. Artinya secara umum di Lampung kasus ini tidak terlalu menjadi perbincangan mungkin, Mas? Oh, tidak. Terus saya bersama dengan paman korban akan langsung menuju ke TKP pembunuhan yang dilakukan terhadap Arjun dan juga Alifas. Ikuti saya, saudara. Sini, Pak. Tadi kalau dapat Anda lihat memang cukup jauh jaraknya ya dari jalan utama untuk menuju ke atas. Berapa meter kira-kira, Pak? Sekitar 2 kilo. 2 kilometer. Tapi di atas itu ada perumahan atau bagaimana, Pak? Ada rumah-rumah sama pondok-pondok di perkebunan yang memang ada aktivitas sehari-hari orang kebunnya. Oke, baik. Saudara, saya baru saja tiba di lokasi ditemukannya Arjun dan juga Alifa yang ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi berpelukan. Saya akan coba menelusuri dan juga mencari sejumlah bukti, saudara, terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lokasi. Tapi saya tidak akan sendiri, saya akan didampingi dengan Kepala Desa Batu Raja, Pak Edward Lim. Boleh kita langsung melihat ke sana ya, Pak ya? Boleh. Siap. Ayo. Sebelumnya, Pak, ini perkebunan milik siapa, Pak? Ini milik ada warga yang ada di bawah itu, warga saya juga. Perkebunan apa ini, Pak? Ini ada belinjo, ada pinang, ada doren. Oke. Pak Edward, Pak Ricardo, ini lokasi penemuan korban ya? Iya. Tepatnya persisnya di mana? Pas di batang dahan kayu itu. Oke. Saudara, batang kayu itu adalah lokasi di mana Arjun dan juga Alifa ditemukan tewas meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan dalam kondisi berpelukan, saudara. Ini memang konturnya jurang seperti ini? Iya. Ini kan terjadi ataupun ditemukannya korban ini kan malam hari ya, Pak ya? Iya, Pak. Bisa diceritakan sedikit, Pak, saat itu proses pencariannya seperti apa? Betul melibatkan 150 hingga 200 warga? Betul. Waktu saat itu sekitar setelah sholat maghrib ya, para warga udah pada tahu, ya, yang dari bawah naik, yang dari atas turun ke sini warga, dan juga dari desa tetangga juga ke sini, dan lebih kurang dari 150 sampai 200 orang masyarakat ramai-ramai mencari kedua si korban.
Oke. Memang tantangan sangat berat, apalagi waktu itu sore hari itu habis hujan juga, ya. Apa begitu licin dan juga banyak hutan seperti ini, dilihat sendiri. Tapi dikarenakan semangat warga itu untuk menemukan si korban luar biasa. Dari lokasi ini ke rumah berapa jaraknya, Pak? Sekitar 150 meter. 150 meter. Oke. Tapi untuk anak dua ini, korban ini nggak pernah main masuk ke yang semak begini. Itu dia pertanyaan. Ya, di sekitaran rambat beton itu dia bermain. Karena rasa-rasanya tidak mungkin seorang anak bermain kecil di lokasi seperti jurang ini ya Pak ya. Nah. Artinya mungkin pihak keluarga mencurigai bahwa peristiwa pembunuhannya tidak terjadi di sini, tetapi mohon maaf, korban diletakkan di sini. Kita berpikir secara logika aja, kemungkinan nggak di sini. Dan ini baru pertama kali terjadi di Desa Batu Raja, Pak? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Dan yang menjadi misteri adalah 1 bulan sudah terjadi, namun polisi belum berhasil mengungkap siapa pelakunya. Iya. Oke, baik. Kita coba ke rumah dari orang tua korban, boleh, Bapak-bapak? Pak Edward, kalau kita lihat dari lokasi ditemukannya korban di tepi jurang, nah ini kan ada jalan beton, Pak. Ini jalan yang memang biasa dilalui masyarakat. Iya, makanya jalan inilah jalan utama masyarakat Pekon Tebalanggar, dusun Tebalanggar untuk ke induk Pekon. Oke, tapi induk, ya. Biasanya ramai nggak Pak di sini, Pak? Ya dibilang ramai ya ramai. Apalagi jam-jam pulang sekolah siang itu ramai. Jam-jam pulang sekolah ramai. Oke. Informasinya betul tidak kalau Arjun ini dan Alifah pergi keluar tidak hanya bermain tetapi juga memetik durian, itu betul? Enggak. Tidak sama sekali. Karena memang yang dituju untuk bermain ini tetangga di sini memang biasa mereka bermain. Yang tetangga kebun memang biasanya tempat dia bermain. Didatangin sore itu Arjun dari sini enggak katanya. Nah, tidak ke rumah tetangga itu? Enggak sempat ke rumah tetangga. Oke, saya ingin ajak bapak-bapak ke sini, Pak. Tadi kita sudah berbicara sebelumnya, ini ada sendal jepit, Pak. Betul ini sendal yang digunakan oleh seorang saksi yang menjadi kecurigaan polisi bahwa dialah pelakunya, betul, Pak? Iya, memang sendal ini memang sendal yang dicurigai waktu malam itu. Dan masih ada di sini tapi, Pak ya? Masih ada di sini. Oke. Apa yang terjadi saat itu sehingga polisi betul-betul memprediksi bahwa ataupun menduga saksi ini adalah pelaku? Yang mungkin Pak Ricardo ataupun Pak Edward? Boleh. Di waktu sore itu udah hampir maghrib, ya setelah dipertanyakan ya dengan masalah si yang dicurigai itu, saat itu dia nabrak polisi mau melarikan diri. Saksi tersebut menabrak polisi? Iya. Sampai terjatuh di TKP. Sampai terjatuh di TKP? Langsung saya sendiri yang melihat. Oke. Dan itu awal mula kecurigaan itu lahir? Iya, lahir. Kita coba ke rumah, boleh, Pak? Boleh. Dari orang tua korban? Lewat mana, Pak? Tadi lokasi ditemukannya korban dibatasi oleh jalan yang memang dilalui masyarakat. Lalu ini adalah akses untuk kemudian menuju rumah orang tua korban. Ini rumah siapa, Pak? Ini rumah Pak Iswar. Ini rumah yang paling dekat dengan lokasi ditemukannya jenazah. Di sini juga di sebelah rumahnya ada halaman yang cukup luas, yang cukup ya, luas. Penjemuran jemur kopi di sini. Tempat menjemur kopi. Tapi biasanya untuk Arjun dan Alifah ini biasa main jauh-jauh, Pak? Karena di sini kan bisa juga sebenarnya naik sepeda ya? Iya, bisa. Tapi memang biasa? Atau mungkin ada ajakan dari orang? Enggak. Cuman dia mau ke tempatnya si Tony, mau bermain katanya. Oke. Siang itu 1:30 itu pamit. Dia nuntun sepeda di sini, bawa sepeda. Nuntun sepeda ke tempat yang tadi kita susuri ya, Pak ya? Iya, yang itu satu-satunya akses jalan. Satu-satunya. Dan di tengah jalan sepedanya tergeletak. Tergeletak masih di bawah. Bisa Anda lihat, saudara, ini ada tulisan Alifah dan juga Arjun. Ini apa, Pak? Kandang ayam jagoknya Omar. Oke. Ayam kesayangan. Ayam kesayangannya memang. Si Arjun ini setiap ada barang yang memang dipunyakan kepada dia rawat ini. Oke.
berharap ada keadilan untuk anak kami berdua ini. Alangkah sakitnya mereka berdua kalau nggak ada keadilan sama sekali. Selain dengan Pak Ricardo, saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Desa dari Batu Raja, Pak Edward Lim, dan juga tentu ada orang tua korban, Pak Firmansyah dengan Ibu dan Ibu Fentian. Iya, Nasari. Sebelumnya Pak Firman, Bu Fenti, tentu segenap tim Biro Investigasi Kompas TV turut berduka cita yang sangat mendalam atas kepergian dari korban. Sebelum peristiwa itu terjadi, Pak, Bu, kondisi saat itu Arjun dan Khalifa ini memang biasanya bermain di kebun atau seperti apa? Keseharian mereka berdua, setiap kakaknya udah pulang dari sekolah, mereka berdua bermain di sekitaran Rabat Beton. Dan itu aktivitas yang memang... Iya, memang aktivitas sehari-hari, hampir setiap hari. Dan Bapak Ibu hanya memiliki 2 orang anak? Iya. Semuanya itu. Bapak Ibu mungkin masih ingat, Pak, komunikasi terakhir apa yang Bapak Ibu lakukan dengan anak-anak? Ya, terakhir mereka berdua berpamitan untuk main. Ya, kami berdua ya selaku orang tua ya mempersilahkan karena emang kesehariannya ya seperti itu. Ibu mungkin komunikasi apa terakhir, Bu, yang dilakukan dengan anak-anak, Bu? Ya ngobrol gitu, habis pulang sekolahnya ngobrolnya ngobrol biasa, makan bareng. Kalau pamitannya nggak ada yang aneh-aneh, seperti biasa pamitannya. Dan juga ada orang yang mungkin dicurigai, tapi oleh polisi ya, Pak, Bu. Bapak pernah berpikir juga hal yang sama, Ibu, atau bagaimana? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah sekali mencurigai seseorang, siapapun itu pelaku. Setelah 1 minggu dari kejadian, barulah ada data-data kecurigaan dari polisi. Baru itulah kita mulai curiga. Tapi Bapak Ibu kenal dengan orangnya? Kenal. Setelah kejadian sudah sempat bertemu mungkin? Belum pernah. Belum sama sekali? Iya. Bisa digambarkan, Pak, mungkin Arjun dan Khalifa ini sosok yang seperti apa sehari-hari? Sehari-harinya mereka berdua ini nggak terlalu banyak apa ya, intinya tidak pernah ngerepotin orang tua. Segala kerjaan mereka kerjakan sendiri, udah belajar mandiri, mandi sendiri, pakai pakaian udah sendiri, mau ke sekolah. Sama teman-temannya juga nggak sering berantem. Biasanya bersekolah Bapak yang mengantarkan, Pak? Kalau Khalifa sendiri masih sangat kecil ya? Iya. Kecil tapi udah mandiri, Pak. Banyak aku lihat anak-anak seumur mereka belum bisa pakai baju sendiri, tapi dianya udah bisa pakai salin sendiri, mandi sendiri. Bahkan disuruh itu segera dianya. Suruh sama emak sama mbaknya. Nurut ya, Pak? Iya. Sangat penurut. Nggak bandel orangnya. Bahkan mereka berdua udah 2 tahun ini puasanya udah full mereka berdua. Rajin menabung. Rajin. 2 tahun. 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 2
Mungkin ada permintaan Pak dari Arjun ataupun Khalifah yang belum sempat Bapak atau Ibu kabulkan mungkin di hari-hari terakhir? Nggak ada Pak, karena anaknya nggak banyak permintaan. Cukup apa yang ada aja. Mereka minta belanja aja, kalau dibilang belum ada duit, udah diam. Nggak terlalu banyak, mau ini, mau itu. Enggak. Anaknya sederhana. Mungkin terakhir Pak, Bu, apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Baik itu ke polisi ataupun ke pemerintah, karena kan seharusnya kasus pembunuhan ini terungkapnya tidak berlarut-larut. Ya saya harap ada keadilan untuk anak kami berdua ini. Alangkah sakitnya mereka berdua kalau nggak ada keadilan sama sekali. Kalau ikhlas, kami udah ikhlas sama anak kami atas kepergiannya. Tapi yang belum ikhlas ini pelakunya belum juga ketangkep. Keadilan lah. Untuk anak dua ini belum ada. Itu yang buat keluarga belum ikhlas. Saya harapannya kepada aparat, ke pihak polisi sama pemerintahan, ya mohon dengan sangat untuk segera menangkap ya pelaku ini. Ya gitulah. Sungguh cepat nak yuk, sungguh. Ya Allah. Ya minta sama Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya nak. Kita coba usaha bareng-bareng Bu. Iya nak ya. Mungkin lihat jenazah itu nggak cukup 1 menit. Saya kalau kata warga yang lain pingsan, udah diangkat dari lokasi penemuan, nggak cukup 1 menit saya lihat. Karena saking tidak terbayangkan ya Pak. Hanya saya bersyukur waktu udah ditemukan itu warga sangat sigap dengan ayah korban ini. Alhamdulillah ayahnya korban ini tidak dari melihat gimana mengenaskan anaknya. Orang itu tidak melihat sama sekali? Tidak, memang warga memang dilindungi untuk tidak melihat sama sekali? Nggak dibolehin sama warga ya. Jadi saya harapkan kepada pemerintah supaya cepat untuk menangkap pelakunya. Bagaimanapun caranya. Karena meresahkan anak-anak didik mau pindah semua ke sekolah lain. Saya sudah bersama dengan Bu Asidah, Kepala Sekolah SD Negeri 99, dan Bu Reta, Wali Kelas dari Arjun. Bu, gimana kabar, sehat Bu? Alhamdulillah baik. Saya izin minta waktunya sebentar ya Bu. Bu Asidah, Ibu sebagai Kepala Sekolah ketika pertama kali Bu mendengar peristiwa, pembunuhan yang terjadi kepada Arjun, saat itu apa yang pertama kali Ibu? Wali kelasnya ngasih tahu, katanya anak buah kita ada yang gini-gini. Itu dipastikan nggak wajar, bilang gitu. Dipastikan tidak wajar? Karena orang dua anak kecil dibunuh di itu, pasti nggak wajar. Terjadi kayak gitu. Dan baru kelas 1 SD betul Bu ya? Iya. Dari Bu Reta sendiri ketika pertama kali mendengar anak kelas Ibu meninggal dunia karena dibunuh dengan kondisi yang sangat tragis, apa yang Ibu pikirkan saat itu? Begitu aja, nggak terlalu banyak komen apa-apa dulu, karena itu kan belum pasti. Kejadiannya, penyebabnya itu kita belum tahu kan. Oke. Bu Asidah, saya boleh izin ke kelas dari Arjun Bu? Boleh. Didampingi dengan Bu Reta ya, saya mau izin.
saya akan tunjukkan bangku kosong itu adalah satu-satunya bangku yang tidak terisi di kelas 1 SD Negeri 99 yang sehari-hari biasanya diduduki oleh Arjun Taulana yang kini telah meninggal dunia. Boleh kita ngobrol di luar lagi aja, Bu ya? Tapi saya ingin tanyakan sebagai wali kelas, Ibu sendiri melihat sosok Arjun itu seperti apa, Bu? Kalau sosok si almarhum, dia anaknya baik, periang, ceria, nggak pernah ya istilahnya ada perdebatan sesama teman, tidak ada. Dia juga anaknya aktif, sehat, rajin, ya seperti itu. Artinya di sekolah pun sama sekali tidak ada, mohon maaf, terdengar informasi mungkin berkonflik atau masalah seperti itu? Oh, tidak ada. Tidak ada sama sekali? Iya, tidak ada sama sekali. Dan ini akan pembagian rapot, Bu ya? Iya. Arjun sendiri tipikal siswa di kelas itu yang seperti apa? Aktif? Aktif, dia dapat, alhamdulillah dapat peringkat kedua. Dapat peringkat kedua? Iya. Mata pelajaran apa yang paling disukain Arjun? Dia paling suka mata pelajaran itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya. Alhamdulillah, nulisnya udah rapi, membacanya juga udah lancar. Gitu. Oke. Dapat peringkat kedua, harusnya ketika momentum bagi rapot ini menjadi momentum senyuman dari Arjun, Bu ya? Tapi sekarang sudah tidak ada. Dari Bu Hasida sendiri, Bu, ini kan sudah 1 bulan lamanya. Pelaku belum tertangkap. Apa yang ingin Bu sampaikan, Bu, kepada mungkin aparat kepolisian ataupun mungkin pemerintah? Jadi saya harapkan kepada pemerintah supaya cepat untuk menangkap pelakunya. Bagaimanapun caranya. Karena meresahkan masyarakat Batu Raja, terus meresahkan anak-anak didik mau pindah semua ke sekolah lain. Ada informasi seperti itu, Bu? Iya, mau pindah semua ke Batu Agung kalau ini belum tuntas. Berarti ini juga jadi khawatiran dari mungkin orang tua murid dan anak-anak ya? Iya, khawatirkan anak-anaknya kena jalan kayak gini. Nah, siapa tahu kan yang pelakunya belum tewas, dia nyumput di kebun itu, berbuat seitu lagi. Mau habis murid di Batu Raja ini kalau itu tidak tuntas, kalau tidak cepat tuntas, maka diharapkan kepada pemerintah untuk lebih cepat pelakunya tertangkap. Saudara, meja dan kursi ini adalah saksi bisu di mana seorang anak bernama Arjun Tauladan dengan gigih dan juga begitu rajin untuk kemudian belajar. Tentu yang semakin menjadi ironis adalah bahwa seharusnya pada pekan ini, seperti yang Anda lihat, Arjun memperoleh ataupun mendapatkan rapot, dan saya juga sudah mendapatkan konfirmasi bahwa Arjun adalah siswa yang kemudian berprestasi, meraih ranking 2, tetapi naas bahwa hidupnya harus berakhir di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang sangat keji, melakukan peristiwa pembunuhan terhadap anak yang baru berusia 8 tahun. Misteri kematian Arjun Taulada dan Alifah Hoirunisa masih menjadi teka-teki dan menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga. Lantas bagaimana pemerintah memberi perhatian atas kasus ini? Tim Dipo Investigasi mewawancarai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, di Jakarta. Ya, kami mengecam ya dari Kementerian PPPA tentu parah pelaku-pelaku kejahatan, dan ketika saya melihat Lampung itu banyak sekali ya. Jadi dari kejadian 2 orang anak ini ternyata ada juga yang dari pesisir juga yang kasus yang terbunuh. Jadi kita tahu bahwa kejadian-kejadian dan kasus-kasus begitu banyak, ya memang kita ini dalam posisi fenomena-fenomena yang ada semacam gunung es ini sekarang terkuak. Jadi masing-masing orang adalah satu dobrakan juga berani melapor. Dan secara kasus kita lihat memang dari Kementerian PPPA kita mempunyai UPTD daerah.
secara pendampingan ketika orang tua korban, pendampingan dari UPPTD PA untuk psikologisnya, itu segera ketika kita mendapat laporan, kita selalu turun ke bawah ke daerah untuk mengeksekusi pendampingan-pendampingan ini. Tapi balik lagi, ini merupakan bukan hanya satu isu ini yang diangkat, tapi kita lihat begitu banyak fenomenal-fenomenal kekerasan yang terjadi, khususnya korbannya adalah perempuan dan anak. Anak bisa anak laki, bisa anak perempuan, tapi kita tahu ini menjadi sebuah darurat sebenarnya yang harus kita lakukan secara kolaborasi dan kita tidak bisa lakukan sendiri. Secara UPTD kita pendampingan psikolog kepada orang tuanya tentu pasti shock ya, trauma. Dan kita juga memberikan bantuan tali asih dan kemudian ini dibawa ke aparat hukum bagaimana penegakannya, seperti itu. Apakah dari Kemen PPPA itu ikut turut mendorong percepatan dari pengungkapan kasus ini dan bagaimana memastikan kalau misalnya hak-hak dari korban, terutama orang tua korban yang hingga saat ini masih syok, apakah Kemen PPPA melakukan pendampingan itu? Nah, tentu dengan ahli saksi dan apapun yang dikumpulkan, kita kembalikan kepada penegak hukum. Itu akan menjadi kolaborasi bersama dari kementerian kami. Kami selalu mendorong supaya eksekusi hukum maksimal kepada kekerasan itu harus dilakukan, apalagi pembunuhan. Bagaimana kita mendorong itu menjadi kolaborasi. Tapi bagian kami adalah kita mendampingi psikolog, kita mendorong hukum maksimal kepada pelaku, sehingga ini menjadi sebuah kolaborasi. Balik lagi, hal seperti itu kita perlu mendorong bersama. Dari gerakan masyarakat juga kita perlu dorong dengan adanya Speak Up and Rise yang diadakan dari kepolisian dan juga dari Kementerian PPPA, mencoba menggabungkan semua kolaborasi ini dan membuat sebuah call center yang berintegrasi. Itu menjadi PR-nya kita juga. Apakah pesisir barat ini bisa dikatakan zona merah gitu Bu untuk kasus kekerasan terhadap anak? Kenapa kita berjuang harus ada direktorat khusus? Ya karena ujungnya adalah korban perempuan dan anak. Kalau kita lihat dari perspektif ini, ya menurut saya ini adalah zona merah. Mirisnya adalah kita menghadapi memang darurat. Tapi bagaimana mempersiapkan semua itu, memang kita butuh kolaborasi yang bersama. Dan saya yakin saat ini kita sedang menuju bendera yang sama. Forum-forum pengadaan layanan, forum-forum yang ada di masyarakat, ini menjadi kata kunci kita. Sebagai masyarakat yang ayo dong bersuara untuk mendorong supaya hukuman maksimal kepada pelaku. Kalau kita lihat jumlah, ya ini yang sekarang nggak kelihatan itu jadi kelihatan aja. Bukan berarti ini baru. Ini sebenarnya yang diteriakan selama ini fenomena gunung es. Jadi bukan kita mendapatkan sesuatu yang baru, tapi ya memang faktanya seperti itu. Kita darurat kekerasan. Oke, sebelum kita bahas hasilnya juga ini ada golok ya? Iya. Golok ini milik siapa? Milik salah satu saksi yang kita duga juga. Kalau pelaku ini tidak akan orang jauh. Oke. Kenapa? Kalau dia mengenal dua anak itu, mengkorelasikan dari fakta-fakta yang kita lihat itu, tidak mungkin orang jauh atau hanya ketemu orang melintas di kebun itu kemudian Oke. Faktor penyebabnya ini pasti faktor yang berat, ya, faktor yang menimbulkan kebencian sehingga tetapi ada sikap pengecut. Kenapa yang jadi korban anak-anak bukan yang dituju kepada orang tuanya? Oke. Orang tuanya itu kan berkebun dekat rumah, ya. Kenapa si pelaku ini tidak berani menghadapi bapaknya atau ibunya yang dewasa? Tapi kenapa melakukan pelampiasan dari kebenciannya itu kepada anak-anak? Oke. Nah ini yang ada sifat yang agak pengecut dari si pelaku. Mohon nanti didalami oleh teman-teman kepolisian dengan mengundang psikolog ya dari Universitas Muhammadiyah Lampung, ini kan ahli-ahli sekali
Apa yang ingin Pak Henny sampaikan kepada polisi agar jangan sampai lamanya pengungkapan kasus ini justru malah melahirkan ketakutan juga di tengah masyarakat? Digital forensik mohon dimainkan. Terutama melihat durasi percakapan antara yang kita duga ini. Boleh menyebar kepada beberapa orang yang kita duga. Mudah-mudahan digital forensik bisa membantu teman-teman Polda untuk mengungkap kejahatan yang sangat sadis. Saudara, saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat, Ibtu Fabian Yafi Adinata. Pak Kasat, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya kita tahu bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Arjun dan juga Alifa ini sudah terjadi kurang lebih 1 bulan yang lalu, 14 Mei 2025. Apa yang kemudian menjadi kendala polisi sampai dengan detik ini belum menetapkan pelaku ataupun tersangka pembunuhan? Bagaimana dan kenapa kita ini masih belum bisa menentukan siapa tersangkanya? Perlu saya jelaskan bahwa hasil dari Puslapfor untuk barang yang kita kirimkan kemarin tidak ada hasil dan tidak ada yang bisa membantu kita, memberikan kita petunjuk untuk menentukan siapa tersangkanya. Kemudian setelah itu kita juga mengundang dari tim Puslapfor untuk mengambil barang bukti, alat bukti di TKP, dan saat ini kami menunggu hasil dari barang bukti yang sudah diambil dari Puslapfor tersebut. Oke. Saya boleh izin lihat barang buktinya? Boleh, silakan. Saudara, ini adalah deretan barang bukti yang sudah diamankan oleh polisi. Saya akan bacakan satu-satu. Ini ada kemeja hijau, baju pink, termasuk juga kaos dalam, ada baju milik Arjun, celana pendek, kemudian juga ini ada parang ya, Pak Kasat. Untuk baju ini boleh dibuka atau boleh dilihat? Di sini kayak gini aja, Mas. Tidak bisa dibuka ya? Iya, karena ini juga kita baru mendapatkannya dari Puslapfor. Baru selesai dideteksi oleh Puslapfor dan dikembalikan ke Polres Pesisir Barat. Siap. Oke, sebelum kita bahas hasilnya juga ini ada golok ya? Iya. Golok ini milik siapa? Milik salah satu saksi yang kita duga juga. Oke. Jadi kemarin juga udah kita kirimkan ke Puslapfor untuk dilaksanakan pengecekan. Sebanyak ini goloknya? Iya, di rumah saksi yang kami duga juga kebetulan pekerjaannya itu adalah kebun. Kebun. Makanya untuk goloknya memang di rumah itu yang dapat kami amankan segini. Termasuk juga parangnya? Iya. Oke. Mohon maaf saya lihat sedikit. Ada mungkin lebih dari 5 ya? Iya. 5 golok yang kemudian ditemukan di rumah salah satu saksi yang diduga menjadi pelaku. Tanpa bermaksud mendahului penyelidikan, apa indikasinya? Mengapa begitu dalam tanda kutip rapih proses pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku? Memang ini juga ada hambatan pada saat kita melaksanakan olah TKP, dikarenakan ada tidak adanya saksi sama sekali yang bertemu terakhir kali kedua korban ini. Kemudian juga yang kedua, pada saat ditemukan dan juga pada saat korban ini meninggal yang telah ditentukan meninggalnya jam berapa oleh kedokteran di sini, itu situasi hujan. Jadi untuk sidik jari, kemudian untuk pengolahan TKP kita di lapangan itu tidak maksimal. Karena memang untuk di lapangan itu tanah-tanah basah yang bisa membuat alat-alat bukti itu menjadi cacat. Informasi sebelumnya juga korban membawa golok ya, tapi informasi yang saya dapat goloknya tumpul. Iya, untuk informasi korban ini memang pada saat kita melaksanakan olah TKP, korbannya ditemukan bersamaan dengan golok milik korban tersebut. Untuk bagaimana golok tersebut di situasi di TKP tersebut adalah goloknya sudah dibuka dan seakan-akan goloknya itu ditaruh oleh pelaku di badan korban. Apa indikasinya mengapa golok yang punya korban ini ditaruh di samping jenazah? Untuk indikasi yang kami duga ini bahwa pelaku ini itu untuk mengecoh para penyidik, Puslapfor dapat mendapatkan alat bukti berupa bercak darah di rumah salah satu saksi yang kita periksa. Kemudian juga ada serpian kayu yang diduga di dalam serpian kayu itu ada bercak darahnya juga. Yang itu semuanya akan diperiksa oleh Puslapfor. Maka dari itu kami menunggu hasil dari Puslapfor itu apabila memang
dari hasil tersebut adalah DNA milik korban yang ada di rumah salah satu saksi, maka bisa kita perkuat bahwa saksi tersebut bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Darahnya itu ditemukan di mana? Di bagian rumah mana? Ada yang kita temukan di motor, di tempat gasnya. Kemudian juga ada di sekitar pintu, juga ada yang di celana, celana yang ditinggal di rumah salah satu saksi. Kemudian ada juga di baju. Kemudian ada juga di tembok. Disitulah kita bisa berharap bahwa polisi akan segera menetapkan tersangka. Saya ingin mendalami terkait dengan saksi yang diduga adalah pelaku pembunuhan. Bahwa ketika saya ke TKP dan juga menyusuri rumah dari korban, ada informasi bahwa keterangan saksi ini berubah-berubah pada saat prarekon. Betul demikian? Benar. Bisa kita perkuat juga bahwa pada saat kita melaksanakan pemeriksaan dan permintaan keterangan di lapangan, salah satu saksi ini dapat menjelaskan terjadinya dan juga dapat menjelaskan apa saja luka yang dialami oleh korban. Dan juga pada saat itu juga saksi ini dapat menunjukkan bercak darah di pohon yang pada saat itu pada saat kita melaksanakan olah TKP kita tidak menemukan bercak darah di pohon itu. Nah, kami curigai dari situ. Kemudian pada saat kita melaksanakan pemeriksaan lanjut, keterangan saksi ini berubah-ubah. Maka dari itu kita tidak bisa membuat atau menekankan keterangan saksi ini sebagai keterangan saksi yang solid dan mutlak. Pada saat kita amankan HP salah satu saksi ini, kami memeriksa riwayat histori websitenya. Kemudian pada saat kita periksa, didapatkan bahwa dari histori website tersebut banyak dari histori yang membuka website-website pornografi. Kemudian juga pada saat kita memeriksa galeri HP saksi tersebut, ditemukan bahwa ada video sekitar pukul 12 siang, yang dimana video tersebut lokasinya adalah di gubuk, yang dimana pada saat kejadian itu korban melewati gubuk tersebut. Anak adalah cahaya kebahagiaan orang tua. Mereka memberi jalan terang di tengah gelapnya kehidupan. Begitu pula dengan Arjun dan Alifa. Naas, mereka harus pergi di tangan manusia yang tidak memiliki nurani. Negara harus hadir memberikan kepastian. Kedua orang tua korban menanti keadilan. Masyarakat pun menuntut rasa aman. Saya Dipo Bahagia. Sampai jumpa minggu depan.